Pada video kali ini akan mengulas perspektif historis tentang gagasan dasar hak asasi manusia, menelusuri asal-usul pemikiran dan perkembangan konseptualisasinya dari masa ke masa. Tak hanya itu, juga akan melihat bagaimana gagasan ini diinternasionalisasi dan upaya-upaya penolakan yang terjadi sepanjang sejarah. Video ini akan menguraikan tonggak-tonggak sejarah penting yang telah membentuk institusionalisasi hak asasi manusia di tingkat internasional, dari filsafat kuno hingga deklarasi modern, serta dari revolusi politik hingga perjanjian global. Perjalanan ini penuh dengan momen-momen penting yang memperjuangkan martabat dan keadilan bagi semua manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia. Hak-hak ini tidak diberikan oleh masyarakat atau hukum positif, melainkan muncul dari martabat yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Oleh karena itu, walaupun setiap orang dilahirkan dengan perbedaan warna kulit, jenis kelamin, budaya, dan kewarganegaraan, mereka tetap memiliki hak-hak asasi yang sama. Inilah yang disebut dengan sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak asasi manusia juga bersifat tidak dapat dicabut, yang berarti hak-hak ini tidak dapat diambil atau dibatalkan oleh pihak manapun. Teori hak kodrati merupakan salah satu cabang dari teori hukum kodrati. Teori ini memiliki akar yang sangat dalam, dapat ditelusuri kembali hingga zaman kuno melalui filsafat Stoika. Pemikiran hukum kodrati ini kemudian berkembang lebih lanjut melalui tulisan-tulisan Santo Thomas Aquinas yang memperkaya konsep ini dengan perspektif teistik. Perkembangan berikutnya yang signifikan terjadi ketika Hugo de Groot, atau yang lebih dikenal sebagai Grotius, mulai mengemukakan pandangan yang lebih sekuler dan rasional tentang hukum kodrati. Grotius memisahkan teori ini dari fondasi teistiknya dan menekankan bahwa hukum kodrati dapat dipahami dan diterima melalui akal rasional manusia tanpa perlu bergantung pada pandangan keagamaan. Pemikiran Grotius ini kemudian menginspirasi salah seorang pemikir terkemuka pasca Renaissance, yaitu John Locke. Gagasan Locke tentang hak-hak kodrati ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan menjadi landasan bagi munculnya revolusi hak di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Dalam bukunya yang berjudul The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, John Locke mengajukan sebuah pemikiran yang revolusioner. Ia menyatakan bahwa setiap individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini adalah milik pribadi setiap individu dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh negara. Menurut Locke, untuk menjamin perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dicabut ini, individu-individu membentuk suatu kontrak sosial dengan negara. Melalui kontrak sosial ini, mereka menyerahkan perlindungan atas hak-hak mereka kepada negara. Negara sebagai hasil dari kesepakatan ini memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak kodrati setiap individu. Teori hak asasi manusia yang didasarkan pada hukum kodrati mendapat kritikan tajam dari Edmund Burke, seorang filsuf asal Irlandia. Burke menyoroti revolusi yang terjadi di Perancis dengan keras dan menentang para penyusun Declaration of the Rights of Man and of the Citizen dengan menuduh mereka mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Menurut Burke, deklarasi yang dihasilkan dari revolusi Perancis ini didasarkan pada ide-ide yang tidak benar dan menciptakan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia. Ia berpendapat bahwa manusia sudah ditakdirkan untuk menjalani hidup yang tidak jelas dan penuh dengan kerja keras,
Burke merasa bahwa upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan secara universal adalah pemikiran yang berbahaya yang hanya akan menimbulkan kekacauan dan penderitaan. Selanjutnya, kritikan tajam datang dari Jeremy Bentham. Kritik Bentham yang paling mendasar adalah ia menolak gagasan bahwa hak-hak kodrati dapat dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bentham mempertanyakan bagaimana mungkin kita bisa mengetahui dari mana asal hak-hak kodrati tersebut, apa saja hak-hak itu, dan apa isinya. Bagi Bentham, hak sebagai kata benda yang berlawanan dengan kata sifat adalah anak kandung hukum. Dari hukum real lahir pula hak-hak real, namun dari hukum imajiner, hukum kodrati yang dihayal dan direka para penyair, ahli-ahli pidato dan saudagar dalam rupa racun moral dan intelektual, lahirlah hak-hak rekaan. Hak-hak kodrati adalah omong kosong belaka. Hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang retorik atau puncak dari omong kosong yang berbahaya. Serangan dan penolakan dari kalangan utilitarian kemudian diperkuat oleh mazhab positivisme yang dikembangkan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Menurut mereka, satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat. Mereka menegaskan bahwa hukum tidak berasal dari alam atau moral, melainkan dari otoritas negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menegakkan hukum tersebut. Meskipun mendapatkan kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis, teori hak-hak kodrati tidak terlupakan jauh dari anggapan Bentham. Hak-hak kodrati justru kembali mendapatkan perhatian pada akhir Perang Dunia Kedua. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di dunia. Pengalaman buruk dunia internasional dan peristiwa Holocaust Nazi membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia Kedua, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional mengenai hak asasi manusia. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa manusia, menjadi titik balik yang penting. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional bertekad untuk tidak mengulangi kembali tragedi seperti Holocaust di masa depan. Sejak saat itu, masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa. Hal ini ditandai dengan diterimanya suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan International Bill of Human Rights. International Bill of Human Rights ini terdiri dari beberapa instrumen utama, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara dan menjadi landasan bagi upaya perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Untuk memahami bagaimana pemikiran hak asasi manusia berkembang, Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Prancis, mencoba menguraikannya dengan menggunakan istilah generasi untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Model penggambaran yang digunakan Vasak ini tidak dimaksudkan sebagai representasi dari kehidupan yang real. Model ini tak lebih dari sekedar suatu ekspresi dari perkembangan yang sangat rumit. Kategori generasi ini merujuk kepada slogan revolusi Perancis yang terkenal, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Generasi pertama hak asasi manusia, kebebasan atau hak-hak generasi pertama dapat dikatakan sebagai hak klasik yang mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya, sebagaimana yang terjadi dalam revolusi
hak di Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Hak-hak generasi pertama pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kehidupan pribadi manusia dan menghormati otonomi setiap individu atas dirinya sendiri, atau yang dikenal sebagai kedaulatan individu. Hak-hak ini mencakup hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Selain itu, hak-hak generasi pertama juga meliputi kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Hak-hak generasi pertama sering disebut sebagai hak-hak negatif. Istilah hak negatif merujuk pada konsep bahwa hak-hak ini tidak boleh melibatkan campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individu oleh pihak-pihak luar, baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Oleh karena itu, hak-hak pertama menuntut agar negara tidak berperan aktif dalam mengatur atau membatasi kebebasan individu. Campur tangan aktif oleh negara atau entitas lain dalam hak-hak ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan dan hak individu tersebut. Generasi kedua, hak asasi manusia. Bersamaan atau hak-hak generasi kedua diwakili oleh perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makanan hingga kesehatan. Dalam konteks hak-hak generasi kedua, negara dituntut untuk bertindak lebih aktif agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia bagi semua warga negara. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial dan kesejahteraan, karena hak-hak ini memerlukan peran aktif dari negara dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Hak-hak generasi kedua sering disebut sebagai hak-hak positif, artinya untuk memastikan hak-hak ini terwujud, negara harus secara proaktif melakukan intervensi dan menyediakan berbagai layanan dan perlindungan. Hak-hak generasi kedua mencakup hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian. Generasi ketiga hak asasi manusia, persaudaraan, atau hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau dunia ketiga terhadap tatanan internasional yang lebih adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif untuk menjamin hak-hak berikut: hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi dari hak asasi manusia generasi ketiga. Di antara hak-hak generasi ketiga yang sangat diperjuangkan oleh negara-negara berkembang, terdapat beberapa hak yang dianggap kontroversial oleh negara-negara barat. Hak-hak tersebut dianggap kurang pas untuk dirumuskan sebagai hak asasi. Klaim atas hak-hak tersebut sebagai hak baru dianggap sahih jika dapat memuaskan pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa pemegang hak tersebut, individu atau negara? Siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya, individu, kelompok atau negara, dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar ini telah melahirkan keraguan dan optimisme di kalangan para ahli dalam menyambut hak-hak generasi ketiga. Tetapi dari tuntutannya jelas bahwa pelaksanaan hak-hak semacam itu, jika memang bisa disebut sebagai hak, akan bergantung pada kerjasama internasional dan bukan sekedar tanggung jawab suatu negara.